Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari dengan NIM 240301017. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS praktikum algoritma dan struktur data tentang linked list, binary search, dan juga selection sort. Pada soal yang pertama adalah implementasi linked list. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari node-node. Setiap node menyimpan data dan pointer next yang menunjuk ke node berikutnya. Berbeda dengan array yang menyimpan elemennya di setiap blok memori atau disebut dengan indeks. Misalnya contoh linked list. Node pertama bernama Ren. Kemudian Ren menunjuk node berikutnya yaitu Doni. Doni terhubung ke Citra dan Citra menunjuk ke node terakhir atau non. Pada proses penambahan, pada linked list bisa dilakukan di awal, akhir, atau tengah. Dengan menggunakan linked list, kita tidak perlu memindahkan node-node lain, hanya mengatur arah sambungannya. Misalnya, kita ingin menambahkan Budi setelah Ren. Kita cukup ubah sambungan Ren menunjuk ke Budi, lalu Budi menunjuk ke Doni, kemudian Doni menunjuk ke Citra. Perubahan ini tidak akan mengganggu node-node lain. Kemudian, saat penghapusan bisa dilakukan dengan cara melepaskan simpul dari rantai. Misalnya, jika kita ingin menghapus Doni, kita hanya perlu mengarahkan Budi langsung ke Citra, maka Doni akan terhapus. Program ini menggunakan struktur data linked list untuk mengelola data mahasiswa secara dinamis. Pertama-tama kita mendefinisikan node Intan Puspita, yaitu blueprint atau cetakan dari satu data mahasiswa. Setiap node berisi 3 informasi utama, yaitu NPM, nama, dan IPK, serta sebuah pointer next yang mengarah ke node berikutnya. Kemudian ada kelas linked list mahasiswa Intan yang bertugas sebagai pengelola rantai node. Di dalamnya terdapat berbagai metode, yaitu tambah di awal, digunakan untuk menambahkan data di depan list. Node baru akan menjadi kepala atau head dan terhubung ke node berikutnya. Kemudian tambah di akhir untuk menambahkan data di ujung list. Program akan menelusuri sampai node terakhir, lalu menambahkan node baru di sana. Kemudian tambah setelah NPM. Ini fitur tambahan yang berguna saat kita ingin menyisipkan data di tengah, misalnya setelah NPM tertentu. Lalu hapus berdasarkan NPM. Ini berfungsi untuk menghapus data yang sesuai dengan NPM. Program akan mencari node dan memutus sambungannya dari rantai. Cari berdasarkan NPM adalah fitur pencarian yang melakukan pencarian berdasarkan NPM. Tampilkan semua, mencetak seluruh data yang disimpan ke dalam linked list secara berurutan. Kemudian terdapat menu pilihan. Saat program dijalankan, pengguna bisa memilih apakah ingin menambah, mencari, menghapus data. Mari kita coba programnya. Kita akan coba tambahkan data di awal. Kita pilih satu, lalu masukkan NPM 23001, nama Ren, dan IPK 3,85. Setelah itu, kita akan tambahkan data di akhir. Dengan NPM 23003, namanya Citra, dan IPK-nya 3,90. Pilih 3, lalu masukkan NPM sebelumnya. Kemudian NPM yang akan ditambahkan. Kemudian kita pilih 6. Maka data yang ditambahkan akan muncul. Lalu kita coba tambahkan data baru yaitu Budi. Kita masukkan NPM sebelumnya. Kemudian NPM Budi, nama Budi, dan juga IPK-nya. Hasilnya akan seperti ini. Kita coba hapus data Doni. Kita pilih
4, kemudian masukkan npm Doni. Maka datanya akan terhapus. Kita coba cari data Budi. Kita masukkan npm-nya. Hasilnya data ditemukan. Lalu kita coba cari data yang sudah kita hapus. Kita masukkan npm Doni, maka hasilnya data tidak ditemukan. Jadi, linked list menyimpan data dalam bentuk node-node yang saling terhubung. Dalam program ini, saat data dimasukkan, node baru dibuat dan disambungkan ke node lain melalui pointer, sehingga data berhasil ditambahkan ke list. Sementara saat npm dimasukkan untuk dihapus, program akan menelusuri node satu persatu, lalu memutus sambungan ke node yang sesuai, sehingga data terhapus dari list. Selanjutnya, algoritma pencarian binary search. Binary search adalah algoritma pencarian efisien yang digunakan pada data yang telah diurutkan. Dalam program ini, pengguna memasukkan data bilangan bulat secara acak, kemudian program secara otomatis mengurutkan data tersebut menggunakan sort, agar dapat diproses dengan metode binary search. Setelah data diurutkan, algoritma mulai mencari nilai target dari tengah array dan membandingkannya. Jika nilai yang dicari lebih kecil dari nilai tengah atau node, maka lanjut ke kiri. Jika nilai yang dicari lebih besar dari node, maka lanjut ke kanan. Mari kita coba. Kita masukkan 8, 2, 12, 4, 16. Dan angka yang dicari adalah 2. Program akan mengubah data menjadi 2, 4, 8, 12, 16. Pencarian dimulai dari tengah, yaitu angka 8, lalu bergerak ke kiri hingga menemukan angka 2 pada indeks ke-0. Output yang ditampilkan berupa data terurut 2, 4, 8, 12, 16. Node dengan nilai 2 ditemukan pada indeks ke-0. Proses ini menunjukkan bahwa posisi angka dalam array terurut bukan berasal dari urutan inputan awal, melainkan hasil pengurutan. Binary search dalam skrip ini bekerja berdasarkan posisi indeks di array, bukan berdasarkan posisi visual node seperti dalam struktur pohon. Jadi, meskipun dalam visualisasi tree, angka 2 berada di bagian kiri bawah cabang, hasil pencarian tetap menunjukkan indeks ke-0, karena posisi 2 berada di awal array setelah diurutkan, dengan metode pembagian ruang di setiap rangkahnya. Binary search dapat menemukan data dengan cepat dan efisien hanya dalam beberapa iterasi. Selanjutnya adalah selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan data dengan cara memilih nilai terkecil dari bagian data yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi yang sesuai. Misalnya, jika kita punya array 44, 56, 12, 5, 2, 3, maka pada langkah pertama kita cari nilai terkecil di seluruh array, yaitu 2. Lalu tukar dengan elemen pertama 44, sehingga array menjadi 2, 5, 6, 12, 5, 4, 4, 3. Proses ini dilanjutkan ke elemen kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan mencari nilai terkecil dari sisa elemen, lalu menukarnya ke depan. Setiap iterasi akan menempatkan satu nilai terkecil ke posisi yang tepat, sehingga seluruh array turut naik. Mari kita coba programnya. Kita masukkan 44, 56, 12, 5, 2, 3. Hasilnya akan seperti ini. Data yang tadinya belum terurut, jadi terurut secara ascending. Jadi selection sort ini mengurutkan data dengan cara memilih nilai terkecil, lalu menukarnya ke depan. Proses ini diulang sampai semuanya terurut.